Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, yaitu namanya Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Dilahirkan di kota Mahallah. Ada kota di Mesir namanya Mahallah. Karena dia dari situ disebutlah Jalaluddin al-Mahalli. Lahir di Padang sebutannya Al-Fadani. Lahir di Madura sebutannya Al-Maduri. Ya, dulu-dulu ulama menisbahkan namanya kepada gabilah, suku. Ada sukunya suku Ansor, Al-Ansori. Ada Bani Khojroj, Al-Khojroji. Dulu karena kebanyakan dan terlalu luas, akhirnya ada yang menisbahkan diri mereka kepada kampung halaman, kepada negeri tempat di mana dia dilahirkan. Ada juga yang dinisbahkan nama ulama kepada profesi dia. Ada ulama dia punya profesi tukang nyuling air mawar, dagang air mawar. Jadi ulama zaman dulu dia punya profesi sampingan. Selain dia ngajar, kayak ulama Betawi zaman dulu bagaimana sih? Dia punya angkot, dia punya kambing. Ada apa? Profesi sampingan. Ini ulama gaweannya dagang air mawar. Disebutlah dia Al-Mawardi. Karena gaweannya dagang air mawar. Ada ulama gaweannya tukang nyamak kulit. Ada kulit-kulit kambing, kulit-kulit domba, kulit sapi, kulit onta, dia yang samak. Dikenal dengan ad-dabbag. Itu dabbag, nama yang dinisbahkan kepada ulama yang profesinya nyamak kulit. Ada lagi ulama punya profesi dagang gembok, bikin gembok. Disebutlah al-qaffal karena dagang gembok. Jadi orang dulu ulama-ulama kita punya ilmu, dia kagak nyari duit lewat ilmunya. Dia punya profesi di luar ngajar. Ya. Jadi sebutan-sebutan ulama ini macam-macam. Ada ulama disebut Ibnu Khallikan. Jadi dulunya nih sebelum jadi ulama, dia demen banget ngagulin nasab babanya engkongnya. Asal udah ngumpul ngeriung, babanya diceritain, banda babanya, harta babanya habis gusuran di Pertamina. Ngomongin babanya mulu, tapi dia nggak punya kualitas. Dulu belum jadi ulama, dia demen begitu. Sehingga kalau dia lagi ngagul, orang-orang berkata khallikan. Biarkan dia begitu. Begitu jadi ulama, dia julukannya Ibnu Khallikan. Ya. Ada pergeseran. Tadinya ulama banyak namanya dinisbahkan kepada gabila, kepada kota, kepada profesi. Ada lagi nama ulama yang dinisbahkan dengan kejadian dia. Kayak ada ulama dalam madhab Syafi'i namanya Al-Imam Ibnul Mayyit. Nama sebenarnya bukan itu. Nama sebenarnya Al-Imam, Allah ya azim lagi kelupaan dan dia dari kota Dimyat yang ada di Mesir. Ya. Karena emang fenomenal kejadiannya. Buah-buahnya ulama besar, begitu buah-buahnya meninggal, kejadian kagak pernah terjadi. Ini tukang mandiin bingung. Maren-maren dia belum pernah temuin
Yang biasa kalau mayat mati begitu dimandiin kemaluannya lemes. Wah, ini baru ini dia alamin. Ada mayit begitu dia meninggal tugu Monasnya masih berdiri. Ya enggak? Mungkin dia lagi pengen mau bininya keburu dihajar sama malaikat Israel. Makanya kalau laki kalau udah pengen jangan pakai ditunda-tunda, jadi begitu dah tuh riwayatnya. Ya. Ulama pada kumpul bagaimana ini? Ya udah. Dipanggilin bininya, disuruh duduk di situ. 9 bulan kemudian akhirnya tuh perempuan melahirkan anak. Geger. Karena emang tadinya buah-buahnya perabotan masih bangun, begitu lahir disebut Ibnul Mayyit. Ya walaupun cerita ini dikritik ya. Itu sih bukan karena mayit bisa bikin anak. Itu sih karena emang sebulannya udah bunting. Ya itu sih terserah ya. Tapi sebutan itu melekat pada si ulama dengan julukan Al-Imam Ibnul Mayyit. Nama ulamanya saya tadi lagi ingat, sekarang lupa. Ya, pokoknya nama belakangnya Ad-Dimyati. Itu ulama dari kota Dimyat. Nah, ini Al-Mahallin nisbah kepada tempat. Asy-Syafi'iyyu yang madhabnya berafiliasi dalam fikih kepada Imam Syafi'i. Rahimahullahu, yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada beliau. Wa tatmimi ma fatahu. Tujuan kitab ini yang pertama sebagai takmilah. Takmilah ini adalah menyempurnakan. Wa tatmimi, atopnya kepada takmilati. Wa tatmimi, dan sebagai finishing, pelengkap. Mafatahu min awali mafatahu, apa yang luput dilanjut ke apa yang luput dari Al-Imam Al-Mahalli. Selain nyempurnain, melengkapi yang luput. Wa huwa min awali suratil Baqarati ila akhiril Isra'i. Dilanjutin nama Imam Suyuti dari awal surah Al-Baqarah sampai akhir surah Al-Isra. Berarti Imam Mahalli ngarang, dia mulain dari surah Al-Kahfi sampai Fatihah. Dari surah Al-Kahfi sampai Al-Fatihah itu punya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dari Al-Baqarah sampai Al-Isra itu kerjaan Al-Imam Suyuti. Beliau rampungin tafsir ini, kelengkapan tafsir ini dalam jangka 40 hari. Karena apa? Rada ribet ngomongin pemikiran orang biar sama. Jadi dia karang dalam tempo 40 hari. Bitatimmatin, dengan sempurna, ala namtihi, di atas metodologi Al-Imam Al-Mahalli. Jadi metodologi gurunya, manhaj gurunya udah tahu. Ayat-ayat yang ada kecenderungan antropomorfisme, ayat-ayat mutasyabihat bagaimana yang udah ditafsirin sama Imam Al-Mahalli, tinggal diikutin sama Imam Suyuti. Itu yang dikata ala namtihi, sesuai dengan metodologi gurunya. Min dzikri ma yufhamu bihi kalamullah. Di antara metodologi gurunya, min dzikri ma yufhamu, dengan menyebutkan sesuatu yang dapat dipahami, bihi, dengan sesuatu itu, kalamullahi, firman Allah Ta'ala. Jadi jelasinnya secara ijmali. Ijmali ini garis besar. Ya, bukan secara tafsil panjang lebar. Tafsir ini tafsir yang sederhana penjelasannya. Jadi sekedar bisa pahamin mufradat, kosakata Quran itu udah cukup.
Itu metodologi Imam Maghali. Imam Suyuti tinggal ngelanjutin.